Halo teman-teman sekalian, salam komputer, salam berkarya dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk sharing kembali mengenai cara pembuatan DLC bootable pada flash disk teman-teman. Oke, jadi aplikasi DLC boot itu kurang lebih seperti ini. Dan DLC boot ini merupakan aplikasi utility yang biasanya digunakan untuk memperbaiki Windows, yaitu kadang kita menjumpai kalau Windows itu blue screen ya teman-teman, dan itu bisa diperbaiki dengan menggunakan aplikasi DLC boot ini. Selain itu DLC boot ini juga bisa yaitu untuk men-setting disk ya, ataupun backup restore, lalu hardware tool itu juga bisa, dan untuk sebagai antivirus teman-teman, yaitu bisa. Selain itu juga bisa teman-teman, jika teman-teman lupa password Windows, bisa diperbaiki dengan aplikasi DLC boot ini. Oke, dan untuk aplikasinya ini portable ya teman-teman. Oke, ini portable, teman-teman cukup mendownload file ini dan teman-teman bisa langsung melakukan run secara langsung ya teman-teman. Oke, misal saya ini close dulu. Oke, untuk mungkin teman-teman yang ingin mendownload DLC boot ini, nanti saya akan coba kasih link di deskripsi agar teman-teman bisa mendownloadnya. Filenya itu berupa RAR, nanti teman-teman bisa lakukan ekstrak saja, klik kanan ekstrak, lalu hasilnya seperti ini. Setelah itu teman-teman untuk membukanya klik kanan run administrator ya. Kalau langsung di double klik itu error, membutuhkan prioritas administrator. Oke. Jadi untuk membuatnya ya, kita langsung untuk cara membuat DLC bootable ini pada flash disk ya teman-teman. Jadi nanti ketika booting itu bisa dibaca oleh flash disk ya, yaitu pada BIOS-nya nanti ketika kita menginstal ulang ya teman-teman. Oke, untuk membuatnya kita siapkan dulu flash disknya. Untuk flash disknya kita butuh minimal yang 4 GB teman-teman, minimal 4 GB. Oke, saya menggunakan ini teman-teman, SanDisk ya, dan flash disk ini diharapkan kosong ya teman-teman, jadi seperti kita membuat master boot Windows seperti itu. Oke, lalu kalau sudah masuk kita buka DLC bootnya seperti ini. Lalu kalau sudah tamat seperti ini teman-teman pilih yang create USB, klik. Oke, setelah itu teman-teman pilih hard disk, teman-teman pilih flash disk yang teman-teman pilih flash disk yang akan digunakan sebagai bootable-nya. Nah, di sini saya ada 2. Kenapa? Karena ini merupakan hard disk eksternal saya. Dan ini enggak dipakai. Yang dipakai adalah SanDisk ini, teman-teman. Saya klik ini. Lalu teman-teman pilih create boot. Oke, setelah itu kita yes. Oke. Ini merupakan proses copy filenya, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi nanti saya akan skip proses ini agar video ini nantinya tidak terlalu panjang. Dan mungkin jika nanti teman-teman dalam meng-create boot ini terjadi error, teman-teman bisa matikan antivirusnya dan matikan
koneksi internetnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk create DLC boot pada flash disk ini udah komplit. Sekarang kita tinggal klik OK saja. Oke, kita bisa close saja. Baik, langkah selanjutnya adalah melakukan restart komputer dan mencoba untuk masuk ke dalam flash disknya untuk mencoba DLC bootnya. Ketika booting, boot optionnya dipilih sesuai komputer teman-teman. Kalau di sini saya biasanya menggunakan tombol F9 untuk melakukan boot option. Lalu pada menu ini teman-teman pilih USB drive untuk melakukan booting ke dalam flash disk. Setelah itu akan muncul menu DLC boot seperti ini. Kita pilih mini Windows 10, Windows Setup, EV64. Kita klik enter. Selanjutnya pada choose operating system kita pilih mini Windows 10 64 bit. Kita klik enter. Oke, pada bagian ini sudah muncul operating system yang berasal dari DLC boot yang sudah kita buat. Dan untuk DLC boot ini sama persis dengan operating system pada umumnya, bisa digunakan untuk membackup data pada komputer kita sebelum menginstalnya atau sebelum kita memformat local disk C-nya. Kita bisa lihat di sini banyak partisi pada hard disk. Langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk membackup local disk D. Pada kali ini teman-teman bisa untuk membackup semua file yang ada di hard disk. Kita bisa melakukan copy. Lalu teman-teman bisa untuk menambahkan atau memasukkan hard disk eksternal yang digunakan untuk membackup filenya. Oke, misal saya akan tempatkan di local disk H dan ini merupakan hard disk eksternal saya. Misal saya kasih nama backup laptop RHY misal, lalu kita pastekan, klik kanan paste. Untuk kecepatan backupnya itu sesuai dengan kecepatan read write dari hard disk eksternal atau SSD eksternal, lalu juga dari banyaknya file yang akan di backup. Pada kali ini proses backup akan berjalan ke hard disk tujuan, yaitu hard disk eksternal. Pada langkah ini berarti teman-teman sudah bisa untuk membackup hard disk pada laptop teman-teman ya, yang mungkin mati total ataupun trouble karena faktor lain. Oke, mungkin cukup sekian saja ya tutorial untuk pembuatan DLC bootable pada flash disk. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dulu, salam komputer, salam berkarya, dan salam sehat untuk kita semuanya. See you.